Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diri tentang parenting atau pengasuhan anak, di mana pendahuluan dulu yaitu parenting yang masa menjadi orang tua, yaitu parenting kata kerja melakukan sesuatu pada anak seolah-olah orang tua lah yang membuat anak menjadi manusia. Kemudian melatih keterampilan mendasar membutuhkan materi anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, menyediakan kesempatan menempuh pendidikan terbaik. Nah, oleh Kagan, melakukan tugas parenting berarti menjalankan serangkaian keputusan tentang sosial kepada anak. Oleh Levin, tujuan universal parenting meliputi yang pertama, menjamin kesehatan dan keselamatan fisik. Yang kedua, menambahkan kapasitas perilaku untuk menjaga iri dengan mempertimbangkan ekonomis. Dan yang ketiga, pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya, misalkan moralitas, kemuliaan, atau presentasi. Nah, menurut KBBI 2008, parenting adalah pengasuhan atau cara pembuatan dan sebagainya. Nah, mengasuh terkandung makna menjaga, merawat, mendidik, membimbing, mengasuh, melatih, memimpin, mengepalai atau menyelenggarakan. Oke. Nah, di sini istilah asi asuh yaitu mengasah, melatih agar memiliki kemampuannya meningkat, mengasih, mencintai dan menyayangi, atau makna pengasuhan atau sama dengan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan melakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Nah, makna sejati tugas pengasuhan murni merupakan tanggung jawab orang tua, kurang tepatnya dialihkan kepada orang lain atau pengasuh anak. Oke, di sini kesadaran pengasuhan. Nah, pengasuhan merupakan tanggung jawab orang tua sebagai agen yang pertama dan utama dalam membantu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, tugas dan peran orang tua dijalankan berdasarkan pengasuhan anak, yaitu suatu kesadaran bahwa pengasuhan anak merupakan sarana pengoptimalkan potensi anak atau mengarahkan anak pada pencapaian kesejahteraan dan membantu anak dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Jadi kesadaran pengasuhan itu penting, yaitu untuk mengarahkan anak untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian perspektif ekologis atau pengasuhan. Perspektif ekologis pengasuhan. Nah, dalam perspektif ekologis, Bronfenbrenner 2000, pengasuhan anak tidak lepas dari sistem-sistem, yakni makrosistem, mesosistem, mikrosistem, dan chronosistem. Nah, apa sih itu makrosistem? Nah, itu makrosistem itu budaya, politik, ekonomi, atau nilai-nilai sosial terhadap proses sosial dan perkembangannya. Nah, jadi makrosistem itu yaitu budaya politik, ekonomi gitu. Kemudian mesosistem yaitu sekolah dan komunitas,
Kemudian mikrosistem relasi orang tua dan anak dalam keluarga. Jadi interaksinya atau hubungan antara orang tua, anak, dan anak di dalam sebuah keluarga. Kemudian kronosistem. Nah, terjadi perubahan tren parenting dari waktu ke waktu seiring perubahan masyarakat dan tekanan terhadap keluarga. Oke, lanjut. Kemudian stres pengasuhan, yaitu parenting stress. Nah, serangkaian proses yang membawa pada kondisi psikologis yang tidak disukai dan reaksi psikologis yang muncul dalam upaya beradaptasi dengan tuntunan peran sebagai orang tua. Nah, bila ditinjau dari penyebab, terdapat dua pendekatan utama. Nah, yang pertama adalah teori PCR atau Parent Children Relationship, kemudian teori Daily Haslett. Nah, di sini teori PCR atau Parent Children Relationship yaitu dibagi dua, yang mempunyai 3 tahap, yaitu ranah orang tua atau bisa disebut segala aspek stres pengasuhan yang muncul dari pihak orang tua penyebab ya. Kemudian ranah anak. Nah, di sini untuk ranah anak itu segala aspek stres pengasuhan yang muncul dari perilaku anak. Kemudian ranah orang tua. Nah, segala aspek stres pengasuhan yang bersumber dari hubungan orang tua dan anak. Nah, kemudian untuk teori Haslett, dari sudut pandang teori Daily Haslett ini dikemukakan bahwa stres pengasuhan merupakan tipikal stres yang sering terjadi sehari-hari atau mingguan. Nah, stres pengasuhan tipikal ini masih bersifat normal, tapi belum menimbulkan gangguan psikologis. Jadi masih normal aja kalau misalkan menurut teori Daily Haslett. Nah, orang tua hanya perlu beradaptasi untuk mengatasi stres ini. Nah, jadi teori Daily Haslett ini berpendapat bahwa stres pengasuhan itu bisa terjadi sehari-hari atau mingguan. Nah, untuk mengatasi stres ini, jadi orang tua harus beradaptasi untuk mengatasi masalah stres ini. Oke. Kemudian gaya pengasuhan dan interaksi orang tua anak. Nah, ada dua aliran yang dominan. Yang pertama psikoanalitik dan yang kedua belajar sosial, yaitu social learning. Nah, dua pendekatan yang lebih kontemporer. Nah, pendekatan tipologi atau gaya pengasuhan atau parenting style. Kemudian pendekatan interaksi sosial atau social interaction atau financial system. Kemudian untuk penerimaan ketanggapan atau penerimaan ketanggapan. Nah, atau kontrol tuntutan yang tinggi atau otoritatif, tuntutan yang masuk akal, penguatan yang konsisten disertai kesepakatan dan penerimaan pada anak. Nah, untuk bagian rendahnya banyak aturan yang tuntutan sedikit penjelasan dan kurang peka terhadap kebutuhan permasalahan. Untuk permisif, sedikit aturan dan tuntutan anak tersebut dibiarkan bebas menuruti kemauannya.
kemudian tak peduli sedikit aturan dan tuntutan orang tua, tidak peduli dan peka pada kebutuhan anak. Oke, untuk riwayatnya seperti ini. Oke, lanjut. Pengasuhan dalam konteks lintas budaya. Nah, dalam kajian antropologi diungkapkan bahwa pengasuhan anak dalam keluarga Jawa lebih menekankan pada kontrol emosi, diri, dan harmoni hubungan sosial. Nah, untuk hasil penelitian Vervoer, Welles, Nystrom, anak-anak Indonesia mengungkapkan narasi mainan yang bermuatan agresif lebih rendah ketika dibandingkan anak-anak Amerika Serikat. Nah, hal ini terjadi karena anak-anak Indonesia dilatih mengembangkan atribut pribadi yang mendukung harmoni kelompok, rasa hormat kepada otoritas, pengendalian emosi, dan kerjasama melalui sosial yang mereka alami. Oke, untuk perilaku praktik pengasuhan, yang pertama kontrol dan pemantauan, yang kedua dukung dan keterlibatan, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat pendekatan, yang kelima pendisiplinan. Nah, untuk pengasuhan bersama, nah orang tua bersikap saling mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang bekerja sama, bukan saling bertentangan. Nah, Rothenberg pada 1995 berpendapat bahwa ibu berperan membentuk keyakinan atau belief tentang pentingnya kepercayaan, sedangkan ayah berperan membentuk perilaku mempercayai atau trusting behavior. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk materi parenting ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.